Halo warga, Assalamualaikum. Bagi warga desa yang punya masalah dengan penyaluran BLT dana desa, baik tentang tidak dilaksanakannya Musdesus maupun tidak disalurkannya BLT dana desa tersebut, warga mempunyai beberapa pilihan aksi. Pertama, warga bisa saja diam saja merelakan apa yang terjadi di lapangan. Kedua, warga bisa mengeluh tanpa mau bertindak melapor dan melakukan apapun yang bermanfaat. Dan tiga, warga dapat melaporkan ke saluran resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan bertindak melapor, bisa saja tidak ada reaksi langsung dari pemerintah. Namun, tahukah warga bahwa laporan warga menjadi perhatian pemerintah? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan komitmen untuk selalu mengawal penyaluran dana desa, termasuk bantuan langsung tunai sebagai bagian dari program Desa Tanggap COVID-19 ini. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Kemendes PDTT selalu diberi ruang untuk tanggapan balik atau feedback. Kemendes PDTT langsung tindak lanjuti feedback sesuai dengan peluang masing-masing. Jadi, di samping ada tindak lanjut secara normatif melalui jalur-jalur yang ditetapkan, Kemendes pun merespon feedback itu secara langsung agar segera dapat konfirmasi atas berbagai laporan itu. Dalam pernyataan pers visual pada hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa hasil pantauan di lapangan, pertama, laporan itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya hingga terklarifikasi dengan baik dan laporan itu sudah masuk ranah hukum. Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, selama bulan April dan Mei tahun 2020, Kemendes PDTT menerima aduan baik melalui telepon, situs, media sosial Kemendes PDTT maupun situs lapor Presiden. Gus Menteri ingatkan, posisi Kemendes PDTT adalah customer service, yaitu pihak yang harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik terkait kebijaksanaan yang dilaksanakan maupun kendala di lapangan. Menurut Gus Menteri, pihaknya ingin ada kecepatan melayani permintaan informasi dan aduan masalah. Ini kuncinya adalah kekuatan, ketepatan, dan updating data. Respon ini diharapkan akan lahir kepercayaan masyarakat terhadap Kemendes PDTT. Gus Menteri memaparkan aduan mengenai BLT dana desa pada bulan April sebanyak 518 pengaduan. Sementara di bulan Mei naik menjadi 611 aduan. Begitu juga aduan soal penyaluran dana desa. Di April sebanyak 238 aduan, tapi di bulan Mei hanya 44 aduan. Dari sejumlah laporan itu yang diterima sekitar 92% atau 3.242 aduan masyarakat tentang bantuan jaring pengaman sosial atau JPS, yang artinya hal ini menjadi perhatian yang sangat besar. Sementara aduan mengenai BLT dana desa sebanyak 1.129 dan dana desa sendiri sebanyak 282 aduan. Gus Menteri juga mengatakan bahwa proporsi pengaduan BLT dana desa ialah 2% dari total 74.953 desa. Artinya, sebagian besar kebijakan BLT dana desa masih sesuai dengan kebutuhan warga. Kemendes membagi aduan soal penyaluran BLT dana desa menjadi 4 klaster, yaitu pertama, dugaan tidak ada penyaluran di April sebanyak 340 aduan dan 134 di bulan Mei. Kedua, dugaan pendataan tidak valid pada bulan April sebanyak 113 aduan dan bulan Mei naik menjadi 159 aduan. Ketiga, dugaan tidak dapat bantuan sebanyak 58 di bulan April dan 248 aduan di bulan Mei.
Dan keempat, dugaan tidak tepat sasaran, ada 7 aduan di bulan April, lalu 9 aduan di bulan Mei. Pola aduan masyarakat terhadap BLT dana desa sesuai kondisi program di lokasi masing-masing desa. Pada April 2020, aduan terbanyak atau 340 aduan perihal dugaan tidak ada penyaluran. Diduga ini berkenaan dengan kondisi program baru jalan sehingga belum menjangkau pemanfaat yang banyak. Pada bulan Mei 2020, sebanyak 240 aduan perihal keluhan belum mendapat bantuan. Diduga ini berkenaan desa lain sudah menyalurkan BLT dana desa, sementara di desanya belum berlangsung dan tetangganya sudah mendapat penyaluran BLT dana desa, sementara dirinya masih menunggu skema JPS lainnya. Gus Menteri memberi contoh beberapa aduan dari masyarakat soal BLT dana desa, seperti pada tanggal 5 Mei tahun 2020, yaitu BLT dana desa tidak salur di Desa Gendeng, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tindak lanjut di lapangan diketahui pemerintah desa menunggu hasil sinkronisasi data JPS dari Pemda. Kini sudah disalurkan. Aduan soal dugaan pemotongan tanggal 15 Mei 2020 di Desa Kuta Loksukon, Aceh Utara dan diberikan kepada yang tidak berhak. Hasil pengecekan di lapangan itu terjadi dan telah ditangani pihak yang berwajib. Bahkan Gus Menteri, Sekjen Anwar Sanusi, Dirjen PPMD Taufik Majid pun turun langsung ke Provinsi Banten untuk mendesak dilakukan percepatan penyaluran BLT dana desa, di mana saat itu Banten termasuk daerah yang tingkat penyalurannya rendah sekali. Langkah lain yang dilakukan adalah koordinasi eselon 1 Ditjen PPMD dengan dinas terkait di daerah untuk percepat penyaluran BLT dana desa dan termasuk menerjunkan pendamping desa untuk pengecekan lapangan. Masih menurut Gus Menteri bahwa per 15 Juni pencairan dana desa sudah mencapai 29 triliun lebih dengan desa yang telah menerima dana desa tahap 1 sebanyak 72.844 dari total desa 74.953 yang setara dengan 97%. Sementara desa yang telah menyalurkan BLT dana desa sebanyak 65.711 yang setara dengan 88% dengan jumlah desa yang disalurkan, yaitu 4 triliun lebih. Wargaku, barangkali dari penjelasan Gus Menteri ini kita mengetahui bahwa laporan yang kita berikan kepada saluran-saluran resmi pemerintah menjadi perhatian pemerintah, meskipun kita tidak secara langsung diberitahu bahwa laporan kita tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.